Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Anak-anak muda yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan menerima potom dan salam. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, terlebih mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini melayani atau dilayani. Pertanyaan ini sangat menarik, melayani atau dilayani? Anak-anak muda yang terkasih, pernahkah Anda melihat seorang pelayan atau pembantu yang melayani tuannya atau bosnya? Pasti Anda pernah melihat, bahkan mungkin Anda pernah mengalaminya. Kalau tuan atau bosnya yang baik hatinya, pasti ia menghargai pelayan atau pembantunya, tetapi tetap porsi melayani adalah mereka. Sebaliknya, kalau bosnya atau tuannya otoriter, bayangkan saja apa yang akan terjadi. Pasti pelayan atau pembantunya diperlakukan dengan kasar, bahkan mereka melayani dia terus-menerus tanpa henti-hentinya. Menurutmu, mana yang kamu pilih? Menjadi pelayan yang terus melayani atau orang yang dilayani? Dalam firman Tuhan pada kita pada saat ini, saya secara khusus menyampaikan kepada kita dari Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki konsep yang berbeda dengan arti melayani. Ada yang beranggapan bahwa melayani hanya di gereja saja. Ada juga yang beranggapan bahwa melayani merupakan sebuah cara dalam membentuk diri dalam pekerjaan, bagaimana itu bisa dilakukan dalam pekerjaan di mana saja, sehingga sering kita lihat di kantor, di perusahaan, kami siap untuk melayani Anda dengan baik, dan kami siap untuk melayani Anda, dan kami ada untuk itu. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang ingin melayani. Banyak juga orang ingin menerima pelayanan itu, yaitu ia hanya dilayani saja. Dalam konteks Matius pasal 20, sama seperti yang saya bacakan tadi pada ayat 26, 27 dan 28. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Dan ini bukan hal yang mudah. Yesus memberikan contoh bagaimana ia melayani. Dan contoh ini dia jadikan sebagai cara untuk melayani yang sesungguhnya, sehingga para murid harus melihat contoh itu dan harus melakukan contoh itu sebagai teladan dalam hidup mereka dan pekerjaan dan pelayanan mereka nanti. Yesus mengatakan, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi pelayanmu artinya melayani. Yesus sendiri memberikan dirinya kepada
dunia dan manusia bukan untuk dilayani, tetapi ia melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi para murid dan bagi kita sekalian. Kalau untuk dilayani, saya pikir semua orang itu yang menjadi tujuan utamanya, bahwa ia ingin dilayani. Tetapi dalam konsep dilayani adalah bagaimana orang-orang yang menerima pelayanan itu dengan penuh cinta kasih, ini yang sesungguhnya. Tetapi Yesus menggambarkan dirinya melayani, memberikan nyawanya. Oleh karena itu, untuk melayani, kita melayani, memberikan diri dengan sepenuhnya. Kita melayani dengan ketulusan, tanpa mengambil untung, bahkan mengambil kesempatan di dalam melayani, tetapi melayani sama seperti teladan Kristus. Tuhan Yesus datang untuk melayani, teladanilah Kristus itu sendiri. Dan itu menjadi teladan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam mendengarkan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Oh Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami orang-orang muda-Mu. Melalui firman ini Tuhan, Engkau materaikan di dalam loh hati kami, berakar dan menuntun kami orang-orang muda-Mu, supaya dalam perjalanan pekabaran Injil di mana kami dipercayakan oleh Tuhan, menempa kami, membentuk kami menjadi seorang percaya yang tidak ingin dilayani, tetapi sungguh-sungguh untuk melayani. Bapa di dalam Kristus Yesus, berkatilah orang-orang muda-Mu, tuntun dan pimpin mereka dalam kuasa hikmat-Mu. Berkatilah seluruh perjuangan, pengharapan, cita-cita dalam hidup mereka, baik di masa pendidikan yang sedang mereka jalani sekarang secara daring. Demikian juga ketika mereka bekerja, Tuhan menuntun dan memberikan hikmat, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan dapat memberi makna untuk hidup mereka dan diberkati. Yang mencari pasangan hidup yang seiman dan sepadan, Tuhan memberikan hikmat supaya mereka berdoa dan meminta kepadamu, sehingga Engkau memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan untuk kehidupan mereka secara pribadi. Berkatilah orang-orang muda-Mu, karena mereka adalah generasi bangsa. Tuntun dan pimpin mereka untuk melakukan apa yang terbaik, baik bagi hidup mereka sendiri, demikian juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkatilah seluruh pelayanan orang-orang muda-Mu Tuhan, di mana mereka berusaha belajar, berbakti dan melayani. Biarlah melalui pelayanan mereka nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkati orang tua mereka, berkati seluruh kehidupan yang mereka sedang perjuangkan sekarang. Meskipun di tengah pandemi ini, Tuhanlah yang menjaga, melindungi, melawat, menghibur, menguatkan dan melimpahkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, pimpin para pemimpin kami dengan hikmat-Mu, supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kehidupan bangsa. Berkati seluruh dunia dan bangsa-bangsa di dunia, bahkan bangsa kami Indonesia, supaya mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini yang sedang melaksanakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau menyertai, Engkau memberkati, sehingga bangsa kami memiliki daya tahan yang kuat dan seluruh masyarakatnya diberkati dan dilimpahkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidup. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidup. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.